Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Larasati, biasa dipanggil Laras. Saya dari Pendidikan Geografi FIP UNS dengan NIM K5419066. Hari ini saya akan ngevlog tentang materi geografi, yaitu pola persebaran desa beserta bentuk-bentuknya. Pola persebaran desa dan pemusatan penduduk desa sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa tertentu. Secara umum, pola persebaran desa dibedakan menjadi 3, yaitu pola terpusat, pola tersebar, dan pola memanjang. Yang pertama ada pola terpusat, yaitu permukiman penduduk yang saling mengelompok atau menggerombol dengan jarak lahan pertanian yang jauh dari permukiman penduduknya. Lalu ada yang kedua, yaitu pola tersebar, yaitu permukiman penduduknya yang menyebar di daerah pertaniannya. Di antara permukiman yang satu dengan yang lain akan dihubungkan dengan jalur lalu lintas untuk kepentingan perdagangan. Lalu yang ketiga ada pola memanjang, yaitu permukiman penduduk yang berupa deretan memanjang di kanan dan di kiri. Selanjutnya, bentuk dan pola persebaran desa. Menurut Daljoni, bentuk dan pola persebaran desa dapat dibedakan atas bentuk desa yang menyusuri sepanjang pantai, bentuk desa yang terpusat, bentuk desa yang memanjang atau linear di dataran rendah, dan bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Yang pertama ada bentuk desa yang menyusuri pantai. Di sepanjang pinggiran pantai yang landai terdapat desa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan. Perkembangan desanya memanjang mengikuti garis pantai yang merupakan tempat melabuhkan perahu atau mendekati tempat penjualan ikan. Selain sebagai nelayan, penduduk desa pantai juga bermata pencaharian sebagai petani tambak atau petani kelapa. Lalu yang kedua ada bentuk desa terpusat. Bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Penduduknya berasal dari suatu ikatan keluarga, sehingga sifat gotong royongnya masih tinggi. Jika penduduknya bertambah, maka perkembangan desanya akan ke segala arah dengan tidak terencana. Pusat-pusat kegiatan penduduknya bergeser mengikuti arah perkembangan desa. Lalu yang ketiga ada bentuk desa memanjang atau linear di dataran rendah. Bentuk desa yang memanjang di dataran rendah pada umumnya bentuk permukiman penduduknya sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Jalan raya atau sungai tersebut menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya. Bentuk desa seperti ini memungkinkan terjadinya pemekaran desa, sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat berubah menjadi permukiman baru. Adapun untuk menghubungkan daerah pemekaran dibuatkan lingkaran jalan ring road agar kawasan permukiman baru tidak terpencil. Bentuk desa yang keempat itu ada bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa seperti ini biasanya terdapat di dataran rendah, misalnya yang mengelilingi danau sebagai sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat pemerintah. Arah pemekaran wilayahnya berkembang ke segala arah. Untuk contoh dari pola persebaran desa ini, saya mengambil desa saya sendiri, yaitu Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Itu menggunakan bentuk
dan pola persebaran desa yaitu yang memanjang atau linear di dataran rendah, dengan rumah yang mengikuti atau sejajar dengan jalan raya dan sungai, sehingga banyak lahan pertanian yang berubah menjadi permukiman baru seperti dibentuknya perumahan dan lainnya. Nanti akan ada contohnya waktu kita jalan-jalan. Halo guys, jadi sekarang kita bakal nunjukin Desa Wero ke kalian semua ya. Bentuk dan pola persebaran Desa Wero itu memanjang atau linear karena Desa Wero berada di dataran rendah. Bentuk desa yang memanjang di dataran rendah pada umumnya bentuk permukiman penduduknya sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Jalan raya atau sungai tersebut menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Dengan demikian akan ada terjadinya pemekaran desa sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat berubah menjadi permukiman baru.